ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Yang ingin saya tanyakan Ya. terkait dengan ibadah di masa pandemi. Itu kan telah berlalu penjelasannya yang dijelaskan oleh Ustadz yang sebelumnya. Namun di saat sekarang ini banyak di antara masyarakat atau di kalangan ikhwah yang terkadang semakin hari tidak memperhatikan lagi itu terkait dengan protokol kesehatan sebagaimana yang dihimbaukan oleh pemerintah. Ini dengan adanya hal ini Ustaz, apakah kondisi sholat di masjid apakah tetap terikat dengan himbauan pemerintah tersebut? Karena terkadang ada juga masjid yang sholat berjamaahnya mereka menganggap karena di wilayah mereka tidak ada yang kena COVID, jadi mereka rapatkan safnya. Bagaimana kondisi seperti ini Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya dan pandangannya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama seorang itu dia lihat di kondisi dirinya saja, di tempat dia tinggal, nggak usah dia pikirkan di tempat lain, orang-orang lain, terlalu banyak dengar kabar, berita dan sebagainya. Itu kadang mencentang perenangkan ketenangan, membuyarkan sesuatu yang harusnya dia perhatikan. Jadi kalau sepanjang bahaya masih ada, dan ini beberapa waktu belakangan ini sangat meningkat sekali dari kasus orang yang positif corona, walaupun orang-orang yang sembuh juga meningkat ya, dan sejumlah kota kembali memperketat. Nah, itu harus menjadi perhatian karena dasar di dalam kaidahnya sepanjang ada bahaya maka bahaya itu dihilangkan, ad-darar yuzal. Iya, jadi kalau seorang khawatir akan bahaya, dia masih tetap sholat di rumah, itu nggak ada masalah, dia sholat di rumah. Tudur. Orang hujan saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk sholat di rumah, perintah muadzin untuk sholat di rumah. Dan dimaklumi hujan itu jarang ada orang yang kena hujan lalu dia mati. Tapi kalau corona ini penyakit ya sudah memakan banyak dari jiwa dan bahayanya lebih besar. Maka kita harusnya lebih pantas dari sudut udzur. Ya kemudian bergampangan itu, ini faktor bergampangan sebabnya banyak sekali di sekarang ini. Iya. Tapi kalau seorang itu dia memperhatikan kebaikan untuk dirinya dan dia mempedulikan kebaikan untuk orang lain, maka dia harusnya memperhatikan dari protokol kesehatan. Karena itu saya selalu menegaskan, masjid-masjid yang dibuka, itu panitia masjid wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu hukumnya wajib. Iya. Dan mereka kalau bergampangan di dalam hal tersebut dan menyebabkan bahaya bagi jemaah masjid, ya bersiap-siap untuk menanggung dosanya di dalam hal itu. Karena mereka menjadi sebab di dalam menggampangkan, di dalam memudahkan. Dan ini bukan masalah sepele. Kemudian saya heran juga pada sebagian orang, subhanallah, bersikap wara bukan pada tempatnya. Pada hal-hal yang Allah telah beri keringanan, pada perkara yang diterangkan oleh para ulama, di situ ada keringanan. Boleh sholat di rumah, kenapa selalu memaksakan diri? Boleh untuk menjaga jarak di dalam bersaf, kenapa memaksakan diri untuk mendekatkan? Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada dia menjaga sebagian hal yang disunnahkan, yang dianjurkan. Iya, maka seorang itu bersemangat pada tempatnya.
berpijak pada kaidah syariat, jangan selalu memikirkan diri sendiri. Lihat juga bagi orang lain. Bagaimana perasaannya terhadap orang lain. Kalau dia datang ke masjid misalnya, dia membawa sebuah bahaya, atau misalnya dia positif, kemudian dia ke masjid, dia menyebabkan orang lain juga terdampak. Ya, apa pertanggungjawaban yang akan dia jawab untuk hal tersebut? Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi afiat kepada kita semua. Dan saya berharap kepada kawan-kawan yang harusnya mereka rajin ke masjid, menjaga ibadah, harusnya hatinya lebih lembut, lebih dekat untuk memahami, lebih merahmati orang lain. Itu harusnya lebih menjaga dari protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya.